Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang janda ditinggal mati oleh suaminya kaya raya, siapa yang mengelola harta? Harta itu yang pertama dibayarkan dulu hutang suami. Setelah itu laksanakan wasiat suami. Setelah itu langsung dibagi warisan. Jadi otomatis harta itu turun ke orang yang berhak masing-masing. Sedang rupanya setelah bagi warisan kan anak masih kecil-kecil tuh. Nah, anak masih kecil-kecil. Siapa yang berhak memegang harta tersebut? Ibunya lebih berhak memegang. Kenapa? Karena ibunya yang paling besar kasih sayangnya ke anak. Otomatis orang yang lebih besar kasih sayangnya, dia tidak akan mengkhianati anaknya. Kalau kita kasih ke wali, habis harta. Apalagi wali Dangrau. Jadi ibunya lebih berhak. Wali itu berhak menanggung nafkah. Kalau tidak ada mama, tidak ada mamaknya, maka wali bertindak untuk mengelola, memegang. Tapi kalau masih ada mamaknya, mama itu lebih berhak cenderung kepada psikologi, bukan kepada hukum. Kenapa? Karena mama dia yang paling tahu pengeluaran anak, dia yang paling sayang ke anak. Orang yang besar cintanya, maka besarlah penjagaannya. Jadi kan dia mikir nih, anak saya ni harus sekolah. Kalau kasih ke wali tidak ada hubungan batin dengan si keponakan ni. Sehingga kadang-kadang walaupun tidak semua wali begitu, tapi banyaknya wali tidak terlalu tahu keadaan keponakannya. Sehingga nanti ditakutkan terjadi penyelewengan. Jadi ini lebih dari keadaan psikologi seseorang itu lebih sayang kepada anak adalah mamaknya sendiri. Kalau anak laki-lakinya sudah dewasa, itu wajib diberikan langsung hak warisnya, simpan di ATM-nya. Kalau dia sudah dewasa itu dia kelola sendiri. Jadi harta itu tidak ada yang bertahan. Habis meninggal seseorang, habis dibagi melalui warisan. Tidak boleh tunda-tunda bagi warisan. Tidak boleh seorang mamak mengatakan, enggak usah bagi dulu nak. Ini kan mamak masih hidup. Kita makannya dulu sama-sama di sini. Tidak boleh. Itu pasti mamak itu tidak pernah ikut pengajian di Musala Al-Mukhlisin. Kalau sudah sampai menasihati anaknya enggak usah bagi warisan dulu, itu berarti tidak paham tentang hukum warisan. Tidak boleh tunda-tunda bagi warisan. Akibatnya nanti akan kacau balau, sehingga putuslah silaturahim dengan urusan itu. Kalau ibunya sudah meninggal, anak itu masih kecil-kecil, anak yatim piatu ni, barulah walinya yang mengelolanya. Walinya siapa pertama Pak? Kakeknya. Kakek Pak. Karena kakek orang yang mengalir darah langsung ke si cucu, dan dia lebih besar kasih sayang daripada paman-pamannya. Maka kakek jarang berkhianat ke cucu. Tapi kalau paman sering Pak khianat kepada keponakan, Pak Awa sering. Tapi kalau kakek jarang. Kenapa? Itu darah dia. Jadi kita ni satu darah Pak, itu tetap punya hubungan psikologi itu tetap ada. Kenapa kita tidak bisa jatuh cinta kepada orang yang satu darah? Misal adik kita sendiri perempuan, misal cantik kali, tapi kita tidak ada syahwat ke dia. Kenapa? Ada darah yang sama. Makanya hati-hati ketika kita merasa ada darah yang sama, tapi sebenarnya itu bukan darah kita. Contoh, bukan darah yang langsung melekat seperti darah. Contoh, sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu kan dari garis ayahnya keluar darah itu. Makanya menikahi sepupu itu boleh. Dan menikahi sepupu masih ada syahwat. Walaupun tidak dianjurkan menikah terlalu dekat. Tidak dianjurkan menikah dengan kelompok yang terlalu dekat nasabnya. Kenapa Pak? Karena kalau ada penyakit, maka karena masih ada hubungan-hubungan darah, itu penyakit itu bisa menular dengan cepat. Itu kondisi pertama. Yang kedua, menikah dengan saudara walaupun bukan mahram tapi masih dekat sekali, contoh dengan sepupu, itu karena kita masih satu hubungan, masih ada sedikit nempel-nempel darah,
itu bisa menyebabkan anak itu, ini dalam kitab yang saya sebutkan dalam kitab, anak itu nanti bisa jadi bodoh, lebih banyak bodohnya daripada bangainya, ya. Dan itu saya dapatkan, Pak, di beberapa kasus, di banyak kasus saya dapatkan. Jadi begitu, ya. Jadi kakek orang yang paling berhak memelihara cucu dan keuangan daripada si cucu. Kalau tidak ada kakek, barulah pak awanya, besok pamannya, tapi dilihat yang jujur. Memberikan zakat kepada pembangunan, jumhur ulama mengatakan tak boleh. Tak boleh kasih zakat untuk pembangunan, baik masjid, pesantren atau madrasah, sekolah, macam-macam tak boleh. Karena zakat itu Allah sebutkan untuk 8 kelompok, dipakai kalimat innama. Innama itu Allah batasi, ini ya, 8 ini yang boleh. Jadi ada juga sebahagian kecil ulama yang mengatakan bahawa itu masuk ke fisabilillah, tapi itu perluasan makna. Makna sebenarnya fisabilillah itu orang perang. Sudah kita bahas, Pak, orang yang berjuang di medan perang, dia yang dapat tu. Jadi untuk mengamankan keadaan, lebih bagus tidak usah kasih zakat kepada pembangunan. Walaupun ada sedikit ulama yang mengatakan boleh, ya, karena itu masuk ke ranah fisabilillah, tetapi itu perluasan makna, bukan makna yang sebenarnya, ya. Jadi jangan kasih ke 8 kelompok itu, ya, begitu. Itu kalau menerima infak, zakat dan sedekah, bisa saja salah satunya yang diterima, Pak. Apakah infak atau sedekah, ya. Kalau mereka terima zakat untuk masjid, maka mungkin masjid menjadi wakilah, panitia masjid bisa jadi menjadi wakilah untuk didistribusi zakat itu ke mana. Kalau itu masih boleh, ya. Misal dikasih ke masjid, nak bagi home bagi, itu berarti mungkin panitia masjid dijadikan sebagai wakilah mereka. Itu masih boleh. Yang tidak boleh dalam pandangan jumhur ulama langsung memberikan untuk pembangunan masjid. Nanti ada, kan kita sudah jelaskan, ada yang mengatakan bahawa hanya ke bayar hutang masjid, berarti masjid terhutang masuk ke gharim. Gharim itu kan sudah jelaskan, itu orang yang terhutang, bukan masjid. Oh, ini hutang masjid, berarti hutang panitia, kan sudah kita jelaskan. Kalau itu hutang panitia, kenapa waktu ganti panitia naik hutang itu ke panitia baru? Berarti bukan hutang panitia, berarti hutang masjid. Kalau hutang panitia, kalau ganti panitia, tetap hutang tu nempel ke panitia lama, artinya baru ke hutang orang, ya. Makanya jangan kasih untuk pembangunan, Pak, tidak aman, posisinya tidak aman walaupun ada pandangan, ya. Jangan kasih ke pesantren, bentuknya zakat. Kalau masjid, pesantren, itu kasihnya wakaf, itu aman dan langsung jadi jariah. Orang yang mendapatkan keberkahan, karena ada orang yang kadang-kadang berbuat jahat tapi mendapatkan limpahan harta, hidup senang, dan sebenarnya berkah itu bagaimana yang kita tahu, karena waktu banyak kita dengarkan bahawa kalau Allah sayang maka kita akan dicukupkan kehidupan kita, kan begitu. Berkah itu, Bapak Ibu, definisi barakah adalah ziyadatul khair, yaitu berlimpah-limpahnya kebaikan. Jadi kalau Allah sudah menyebutkan barakah, berarti Allah limpahkan kebaikan. Dan orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan itu jalan utamanya adalah takwa. Maka Allah sebutkan dalam surah A'raf, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatim minas sama'." Seandainya semua penduduk negara itu, kampung itu bertakwa, beriman dan bertakwa, semuanya taat kepada Allah, lafattahna 'alaihim barakah, maka ku buka, kata Allah, pintu keberkahan untuk mereka, diturunkan dari langit. Jadi hujan tidak banjir, air dari bawah tanah juga tidak menyebabkan hancurnya, semua berkah. Makanya kadang-kadang kita harus berfikir, kenapa banyaknya bencana? Itu akibat maksiat. Allah hilangkan keberkahan. Bagaimana tanda-tanda orang mendapatkan keberkahan? Ciri-ciri orang dapat keberkahan bukan kayanya, Pak, bukan banyaknya uang, tetapi uang itu, rezeki yang dia dapatkan membuat dia mendekat ke Allah. Itu berkah. Orang kaya banyak, yang ke masjid tidak banyak. Orang kaya yang kaya dan ke masjid, maka dia telah mendapatkan keberkahan. Dia ke masjid, dia datang dengan mobil mewah, itu berkah.
Allah kan nggak larang keberkahan dalam Islam. Kita bukan negara komunis, ya. Kita bukan negara sosialis, ya. Jadi Islam itu silahkan kaya, tapi ketika Allah tanamkan keberkahan, kekayaan itu membawa kita mendekat ke Allah. Orang kaya tapi masjid dibantu habis-habisan, yang berkah ke? Ya. Lalu kemudian ciri-ciri berikutnya, semua yang kita dapatkan menjauhkan kita dari maksiat. Malah dengan uang kita berhasil menahan maksiat orang. Kita biayai orang untuk begini, untuk begitu. Nah, itu adalah keberkahan. Jadi bukan banyaknya uang yang jadi berkah, tapi lihat hasil daripada uang tersebut, dekat sama Allah atau tidak. Ya, itu intinya. Kasus warisan. Kalau kita belajar warisan, syarat atau rukun waris, ya, yaitu yang mewariskan sudah meninggal, yang diwariskan, yang menerima warisan masih hidup. Itu yang perlu dipegang. Orang tua tadi sudah meninggal, ada 5 orang anak, nggak dibagi-bagi warisan. Ini kesalahan pertama. Warisan itu jangan ditunda. Makin ditunda, makin menimbulkan masalah, ya. Jadi nggak boleh pun nggak bagi. Maka kesalahan paling banyak hari ini, hari warisan ayah nggak dibagi dengan alasan masih hidup mama. Nanti aja kalau dah meninggal mama, masih hidup mama, maka warisan ayah terambil, dimakan, makan, nggak tahu lagi siapa yang makan. Akhirnya ribut. Warisan jangan ditunda dan harus bagi dengan hukum Allah. Harus bagi dengan hukum Allah, wajib. Itu berbahaya kalau nggak bagi dengan hukum Allah. Baik. Sekarang 2 orang tua tadi sudah meninggal, nggak dibagi-bagi warisan. Lalu kemudian meninggal lagi 2 orang anak berikutnya. Kan begitu ceritanya. Nah, kemudian waktu mau dibagi, ternyata anak yang 3 orang ini mengatakan yang 2 orang itu sudah meninggal, nggak dapat warisan. Benarkah begitu? Salah. Ya, tidak begitu. Yang dilihat siapa duluan meninggal. Jadi yang meninggal adalah 2 orang tua tadi kan, duluan meninggal. Selayaknya warisan itu sudah dibagi, namun ditunda. Maka tetap 2 orang anaknya yang meninggal kemudian tetap hitungannya dapat warisan. Namun karena sudah meninggal, maka nanti dihitung sekali lagi yang mengalir ke anaknya lagi atau ke cucu daripada orang tua yang meninggal itu. Jadi 2 tahapan hitungannya. Tahapan pertama hitung dari yang dialirkan dari orang tua, ya. Kemudian tahapan kedua hitung lagi untuk didapatkan oleh anak dari almarhum 2 anak yang meninggal ini. Jadi tidak benar kalau itu menjadi penyebab enggak dapat warisan. Itu baru benar kalau duluan meninggal 2 orang anak ini sebelum meninggal orang tuanya, maka putus warisan untuk mereka. Cuma nanti diganti oleh posisi cucu. Diganti oleh posisi cucu dalam hukum warisan. Jadi tetap wajib bagi. Kalau 3 orang anak ini bersikeras tidak mau bagi dan tidak mau kasih kepada yang almarhum yang sudah meninggal 2 orang ini, maka mereka telah memakan harta anak yatim. Dan ini jatuh dalam dosa-dosa paling besar, ya, dan disebut pendusta agama, ya. Maka wajib bagi sesuai dengan hukum Allah. Lalu hati-hati kebiasaan untuk bermusyawarah tanpa memakai hukum Allah. Ini penyakit yang lain, Pak. Jadi menangani warisan musyawarah. Jadi kadang-kadang abang yang paling tua mungkin karena nggak ada ilmu, lalu abang paling tua mengatakan, ini kita bagi saja sesuai dengan musyawarah kita. Ikah kacok tanuh belah deh apa nyo petak kapling kekah nyo kelung. Dia potong-potong, dia bagi-bagi terus uang sesuai dengan musyawarah sama mereka. Tidak menghitung dengan hukum Allah. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Makanya lihat surat An-Nisa ketika Allah turunkan ayat-ayat warisan, diatur oleh Allah detil diatur oleh Allah, siapa mendapatkan berapa, yang ini mendapatkan berapa. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan watilka hududullah, itu batasan-batasan syariat Allah. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batasan ini, artinya enggak mau bagi sesuai dengan hukum Allah, maka mereka menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Maka orang yang enggak mau bagi warisan dengan hukum Allah, dalam hadis Nabi riwayat Bukhari,
ketika Nabi memberi syafaat untuk penduduk neraka, kata Nabi, semua telah kuangkat, kata Nabi, ya, illa ma ahbasahul Quran. Kata Nabi, semua sudah diangkat, umat Muhammad semua sudah diangkat, kecuali yang ditahan oleh Al-Quran. Yang ditahan oleh Al-Quran. Siapa yang ditahan oleh Al-Quran? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, khalidina fiha, khalidina fiha. Kalau orang kafir itu sudah jelas. Ini umat Muhammad yang ditahan oleh Al-Quran, pembunuh yang pernah membunuh orang yang tidak hak, maka dia akan, bahasa Al-Quran, kekal di dalam neraka. Maksud kekal, dia menyamai, hampir menyamai, maksud kekal dalam tafsir, dia lamanya di neraka hampir menyamai orang kafir. Dia yang paling lama menyamai orang kafir. Termasuklah orang yang tidak bagi warisan. Maka hati-hati, Pak. Bagi dulu dengan hukum Allah. Setelah itu kalau mau saling memberi di antara adik dan abang, silakan. Tapi bagi dulu dengan hukum Allah. Setelah itu juk-menjuk, silakan. Di kampung itu tidak ada yang miskin, tidak ada yang miskin. Maksudnya tidak ada yang layak menerima zakat. Sudah terkumpul zakat di kampung itu, tidak ada yang layak menerima zakat. Bolehkah pindahkan ke tempat lain? Boleh, Pak. Tapi yang terdekat dulu. Jadi dia mainnya itu kayak warisan. Jadi modelnya kayak warisan. Diambil dulu ring terdekat. Tidak ada, sudah meninggal, baru ring agak jauh. Kemudian ring paling jauh. Dan seterusnya begitu. Dan jadi begitu juga dengan zakat. Ambil dulu ring kampung, tempat sumber harta. Tidak ada, kampung sebelah. Tidak ada, terus sebelah. Sampai jaraknya 90 kilometer. Tidak ada juga, kaya semua, Pak. Di Samalanga sampai ke sini kaya. Panton sampai ke sini kaya. Itu nanti kejadiannya tahun-tahun waktu turun Dajjal dengan Nabi Isa. Jadi kaya maduhan alaihi urgasin, kan? Nah, itu pindahkan lagi ke ring yang lebih jauh, tapi yang terdekat dari 90 km itu. Jadi begitu dia. Boleh. Syaratnya yang terdekat ring-ring berikutnya. Kan? Ini kan semua sistem sebenarnya begitu dibuat. Saya lihat kalau datang presiden, itu aparat keamanan kan mainnya ring juga. Ini ring 1 ini, ring 2 di sana, nanti ring 3 di rawa-rawa, lepak di Pedu, Pak. Saya lihat tu teman-teman Brimob itu ditaruhnya di rawa-rawa sana, Pak. Itu dah ring kelima itu dah. Jadi mainnya main ring-ring begitu, Pak. Jadi ini dibolehkan memindahkan kalau sudah tak ada yang berhak menerima di sini. Kalau amil mewakilkannya lagi ke orang lain. Amil ini dia sebenarnya yang paling berhak untuk membagi adalah amil. Tugas amil mengambil, bukan menunggu sebenarnya. Tugas amil itu ngambil, lalu dihitung, lalu didistribusi. Jadi tugas amil itu datang ke rumah-rumah, ambil zakat, kemudian distribusi ke rumah-rumah orang miskin. Itu tugas amil yang sebenarnya. Amil hari ini kan cukup manja, Pak. Cuma tentukan saja di WA, di grup WA, bahwa kami menunggu dari jam habis tarawih sampai jam 10 dari malam 27 Ramadan. Gedu ambil amnasa. Semua orang antar. Sebenarnya tidak begitu. Amil itu tugasnya apa? Jemput. Kita yang duduk di rumah. Kita yang duduk di rumah. Amil datang ke rumah-rumah. Cok, ngambil cok siapa-siapa. Itu tugas sebenarnya. Itu yang dilakukan dari masa Nabi, sahabat dan seterusnya. Nanti setelah dikumpul, dihitung, lalu dilihat berapa orang yang dapat, lalu dia distribusi, juga dia yang ke rumah-rumah, bukan panggil orang miskin. Nanti ada bab di belakang, Pak, tentang tak boleh memanggil orang miskin ke tempat mau dibagi. Nanti ada di belakang. Saya kasih tahu dulu biar agak penasaran sikit. Habis jurus belum pegang orangnya apa aja ini kan. Jadi ini tugas amil. Nah sekarang amil kasihnya ke orang lain. Yujak tukang beca, ambil anak-anak muda, anak-anak muda pinjol tu datang kan. Anak-anak muda main judi online, pakat judi amilnya kentak kena gede. Ongkos intat itu diambil dari mana? Dari hak amil. Karena itu sebenarnya tugas dia. Bukan dari zakat, bukan dari sumber zakatnya. Jadi amil baiknya fikir bahawa amil terima penuh,
Kalau suruh orang itu nanti dianggap amil baru. Enggak. Yang berhak menerima dari zakat adalah amil. Kalau amil menugaskan orang lain untuk mendistribusikan atau apa saja, maka diambil potong hak amil, bukan potong hak zakat. Ini memang betul seperti kata Ustaz. Ini kagak-galak. Amil sudah seperti anggota DPR yang terdengar-dengar dalam sidang, Pak. Cok gaji. Bud hana cok gaji. Itu hati-hati. Kenapa? Zakat itu Pak harta orang. Dan itu harta wajib, bukan harta sunnah itu harta wajib. Salah kasih saja, tarik kembali. Salah kasih, roh menjuk ke orang kaya, tarik, kasih ke orang miskin. Karena itu tidak sesuai dengan prosedur. Makanya memakan harta zakat tanpa dibarengi dengan tugas, itu termasuk khianat. Maka kadang-kadang nanti mohon maaf, kalau amil melakukan itu untuk terusan begitu, kemudian tidak ada kerja, cuma-cuma terima. Ada yang amil cuma nama di surat, cuma nama saja. Bud hana, sapu hana, terima gaji. Tunggu nanti semua beras-beras itu dia akan menanggungnya, dibawa ke atas pundaknya, berdiri di hari kiamat di padang mahsyar 50.000 tahun sambil membawa beras-beras orang semuanya. Yang kekena gulul, khianat setelah dipercayakan, kemudian dia tidak kerja seperti yang diinginkan. Karena banyak begitu dianggap zakat tu harta biasanya. Hak amil cok aju, bud hana. Tak boleh. Pak kecil menugaskan amil yang berhak terima dari zakat. Amil itu pun kita sudah bahas berulang-ulang, sesuai keringat, bukan seperlapan. Sesuai keringat. Nah, Pak kecil dianggap amil atau bukan? Ini Pak kecil tugaskan amil, di SK-kan amil. Dah berapa orang amil di kampung ini? Pak kecilnya amil atau bukan? Bukan. Pak kecilnya bukan amil, sekdes bukan amil. Yang ditugaskan dalam SK itulah amil. Tapi waktu nanti ambil uang zakat, kan ambil mentang yang pajuh, mandu pajuh. Itu bahayanya, nyan peng wajibnya, nyan harta wajib. Makanya dia kadang-kadang Pak perlu ilmu dan perlu amanah. Ada orang amanah tak berilmu, ada orang berilmu tak amanah. Yang banyak begitu Pak, berilmu tapi tak amanah. Jadi ambil potong dari jatah amil, bukan ngambil dari sumber zakatnya. Begitu. Boleh tidak memindahkan zakat ke tempat sumber bencana? Kalau itu dianggap bencana besar, yang kita anggap tiba-tiba orang semuanya berubah jadi miskin di tempat itu, yang tidak ada harta, maka di saat itu dibolehkan. Tapi tidak boleh lagi ketika sudah aman. Harus kembali ke keputusan awal. Jadi hanya boleh di masa emergensi saja. Boleh di saat-saat itulah tadi yang disebut oleh para ulama, kecuali ada tempat-tempat yang sangat dibutuhkan, bencana besar Pak, dan itu sudah berada di luar 90 km tapi besar sekali bencana, semua di situ miskin, orang sudah ngungsi, tidak ada makanan segala macam, dibolehkan di saat emergensi saja. Kalau sudah aman dari kondisi emergensi tadi, maka kembali ke keputusan awal. Nanti begitu juga Pak, ada pertimbangan kalau saudara kita sendiri tinggal di kampung klek-klok Pak, yang tidak ada yang kasih harta ke dia kecuali dia berharap dari kita. Nah itu kondisi yang juga membolehkan. Jadi itu kondisi gawat darurat juga itu. Kayak gitu yang boleh. Kalau tapi di sana ada orang kasih zakat, di sini ada orang kasih zakat, tetap utamanya di mana sumber harta. Membagi zakat, membagi sumber harta, membagi harta menjadi dua, bagi zakat. Diberikan di mana sumber harta, di mana tempat kerja. Ring kerja itu misalnya semami kerja, berarti di situ kan sumber harta. Nah setengah lagi mau dibagi di mana tempat tinggal kita. Kita tinggalnya di mana. Nah ini Pak, selama masih di bawah 90 km itu kemana aja Bapak pergi tidak ada masalah. Bapak kerja di PIM, tinggal di Panggoi. Tadi kan disebutkan yang tidak boleh pindah melebihi jarak 90 km. Kalau di bawah 90 kilo itu suka-suka Bapak, karena itu masih dianggap ring terdekat dengan sumber harta. Yang tadi kita contohkan, misal dia tinggalnya melebihi jarak 90 km, itu yang dia tidak boleh kecuali dia berikan ke sumber harta. Tapi Ustaz, orang miskin sampai samping saya, tempat saya tinggal tidak dapat apa-apa, ya kasih sedekahlah. Nyo saking kriat Pak, gepreh-preh tak ke.
Kalau orang sekitaran kita, kita jauh dari sumber harta zakat, jauh dari kita tinggal jauh sumber, ya kita mainnya dengan sedekah lah. Ya, sedekahkan ke orang miskin, kan itu kan jalan menuju surga. Ini enggak, sedekah enggak ada. Nah ustaz, nak contoh tiga nak lunjuk zakat, nyan kriyat nanjian. Itu kriyat namanya. Ya. Masak dari zakat. Zakat itu memang wajib. Sedekahlah kepada orang-orang di sekeliling kita yang miskin-miskin. Tadi saya katakan bahawa berdasarkan hadis Nabi, permintaan Nabi ke Allah, Nabi minta agar azabnya umat Muhammad ditunda ke kiamat. Jadi Nabi pernah minta, jangan binasakan umatku seperti binasanya umat terdahulu. Umat terdahulu kan sekali pukul Pak, habis. Kaum Ad habis, kaum Samud habis, kaum Nabi Lut habis, 3 habis itu, 1 habis semuanya. Nabi pernah minta ke Allah dalam hadis, jangan engkau binasakan umatku ya, seperti binasanya umat terdahulu. Jadi semua kita yang berdosa, yang tak salat, yang di kedai-kedai kopi bunuh Pak kan, nyan hanazub kan bermalam-malam di kedai kopi tidak ada azab. Kapan dapatnya? Di hari kiamat. Pertanyaannya, tapi kenapa ada azab kubur? Nah, azab kubur kan belum kiamat, gitu maksudnya kan Pak. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kita ini ada dimensi yang namanya dunia dan akhirah. Di dunia dan akhirat. Ini kan kita pindah-pindah Pak. Pindah dari alam yang tak bernama. Dalam surah Al-Insan, hal atta 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ada suatu masa yang engkau tak bisa disebut namanya. Kita sudah ada di masa yang yang ini, yang tak ada namanya ini. Nama kita sudah tertulis Lauhul Mahfuz. Lalu pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke dunia. Setelah itu pindah ke mana lagi? Akhirat. Nah, komponen akhirat ini panjang. Kenapa disebut akhirat? Tidak ada lagi setelah itu. Jadi komponen akhirat ini dimulai dari mana? Dari semenjak kematian. Alam kubur yang kagekeun akhirat. Makanya azab kita kena di alam kubur sebenarnya karena kita sudah masuk ke dalam dimensi akhirat. Hanali, hanya balik lagi. Tak bisa balik lagi ke mana-mana, terus sampai mentok di surga atau neraka. Kenalah azab kubur. Nah, tadi laki-laki ini mengatakan tidak akan melakukan yang lain, maksudnya masalah wajib. Sekarang kita kalau melakukan solat Pak, yang khusyuk cuma 10%, 5%, itu memang sudah diberitahu oleh Nabi. Dalam satu hadis Nabi mengatakan umatku hanya mampu khusyuk 10%. Bahasa Nabi 1/10, 1/9, 1/5, 1/6, begitu kata Nabi. Tidak bisa khusyuk sempurna, tidak bisa. Itu hanya milik para Nabi. Tapi Allah tidak memarahi dan tidak murka kepada kita apabila kita berjuang untuk khusyuk. Jadi khusyuk sempurna tidak bisa Pak, tapi berjuang untuk khusyuk, itulah khusyuk. Kenapa tempat salat imam dinamakan mihrab? Saya pernah kasih tahu Pak. Kenapa tempat salat imam dinamakan mihrab? Mihrab itu artinya tempat berperang. Jadi komandan perangnya itu imam. Nah, dia yang kasih kode. Kita di dalam salat itu berperang Pak. Dengan siapa? Dengan dua musuh kita, syaitan dan nafsu. Mereka lah yang berjuang menjatuhkan salat kita. Jadi kalau sudah salat, jangan pikir kita ini aman. Makin masuk ke salat, makin hebat gangguan syaitan. Kan saya sudah juga kasih tahu, syaitan ketika azan lari, habis azan balik, membuat orang tidak mau salat sunnah kan gitu. Kemudian pas qamat lari lagi, lepas itu balik lagi, dan dia balik mengganggu orang-orang yang sedang salat. Apa yang dia lakukan Pak? Nabi langsung sebutkan rahasianya. Kata Nabi, dia datang lalu dia membisikkan di hati kita, di telinga kita, zakir kaza, zakir kaza. Kata dia, ingatlah, ingatlah ini, ingatlah dulu, ingat waktu wasit dari Bahrain mencurangi timnas Indonesia. Itu dalam solat Pak. Kok pada wasitnya bukan lagi nyan ini. Nyan budin Pak nyan. Ya, ingatlah, hati-hati istrimu. Yang kedua sedang berusaha membunuhmu, macam-macam itu kejadiannya. Itu semua syaitan.
Makanya ketika kita sedang solat, kita cukup berusaha untuk khusyuk. Begitu hilang Pak, kembali. Begitu hilang, kembali. Begitu hilang, kembali. Itu sudah dianggap khusyuk. Itu sudah dianggap khusyuk. Yang tak boleh bagaimana? Allahu Akbar, tak teringat apa-apa sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ditanya sama orang samping, tadi imam rakaat pertama baca apa? Oh, mana buku baca? Nak baca Al-Fatihah. Kita tak tahu apa-apa, plong, kosong. Ini yang bahaya, karena tidak akan beruntung kecuali yang khusyuk, kata Allah SWT. Jadi tentu kita punya kekurangan. Nah, di saat punya kekurangan itulah disuruh memperbanyak salat sunnah. Karena salah satu fungsi salat sunnah menutupi lubang-lubang pada salat wajib. Nabi yang sebutkan itu. Jadi kalau kita tak yakin nih, kayaknya tak beres salat wajib dulu, perbanyak salat sunnah. Salat qabliyah jangan tinggal, ba'diyah jangan tinggal. InsyaAllah dibantu oleh Allah melalui salat sunnah. Menjaga salat itu apa? Menjaga waktunya, menjaga tata caranya. Itu menjaga salat. Pertama yang dijaga waktu. Menjaga waktu itu kita tidak diminta untuk bersiap-siap jauh-jauh waktu sebelum datangnya waktu salat berikutnya. Kalau di masa Nabi bisa melakukan itu, karena mereka melihat Nabi, bersama Nabi. Sekarang Pak, salat asar, kita kalau sudah bisa masuk masjid sebelum asar itu sudah hebat. Tapi tidak banyak yang bisa melakukan itu. Jadi sudah disebut menjaga waktu, asal azan tinggalkan pekerjaan. Itu sudah disebut menjaga waktu. Itu sudah masuk kategori terbaik untuk zaman fitnah ini di akhir zaman. Kalau dulu masa Nabi, sahabat itu memang pertama bukan PNS. Ada sahabat yang PNS, sahabat tidak ada yang P3K, sahabat tidak ada yang kerja jadi dosen. Semuanya bebas-bebas sedikit hidup. Ketika sebelum salat mereka sudah berkumpul dalam salat. Itu bisa dilakukan dengan mudah, apalagi Nabi bersama mereka. Sekarang Pak, susah untuk menjaga itu dengan kewajiban kita di kantor. Asal azan kita langsung menghentikan pekerjaan, insya-Allah sudah masuk kategori menjaga salat. Nah, dan itu sudah baik. Itu sudah baik. Pendapat sebelum waktu asar selamanya duhur. Sebelum waktu asar selamanya duhur, itu memang waktunya. Enggak, maksudnya kan bahaya itu sebentar lagi enggak sebentar dulu masih jam 3. Oh, 3.15. Waktu asar. Oh, selama belum masuk waktu asar itu tidak mengapa. Selama belum masuk waktu asar kita mengatakan sebentar lagi lonjak masjid, sebentar saja. Tak apa-apa. Yang paling penting ketika azan. Yang paling penting ketika azan. Yang tak boleh sudah masuk waktu kita mengatakan seperti itu. Sudah masuk waktu kita ala siadek. Ini sudah jam 5, siadek, setengah 6, siadek. Itu langsung masuk ke dalam kemunafikan. Itu yang tak boleh kalau sudah masuk waktunya. Oke, baik. Ini bagus Bapak. Kondisi di lapangan kadang-kadang berbeda. Yang seharusnya seperti tadi kita hantarkan. Cuma hantarkan ini Pak, itu tidak mesti kita hantarkan sendiri. Tadi kan di antara adabnya wakilahkan. Suruh orang lain, misal apakah tukang beca, tolong hantarkan ke rumah fulan. Kalau itu bisa dilakukan, itu termasuk juga menghantarkan. Tapi kalau kita khawatir seperti Bapak bilang tadi, khawatir, takut ada orang miskin lain di sekitaran itu yang mungkin belum bisa kita berikan semuanya, menjadi penyebab kecemburuan sosial, sehingga orang lain bertanya-tanya, hai pubrehnya, itu beras apa itu, kok orang merempok, kok kamu hendak merempok, sehingga timbullah masalah berikutnya. Kalau itu yang terjadi di lapangan, maka boleh kita suruh kasih tahu, itu tolong suruh datang ke rumah, itu suruh datang ke rumah. Tapi tujuan kita bukan membuat mereka terhina, supaya menutup tidak terjadinya fitnah tadi. Kalau itu alasannya masih boleh Pak. Tapi kalau alasan itu tidak ada, misal Baitul Mal kampung, semua miskin tercatat dengan baik, itu tidak boleh kumpulkan untuk suruh datang ke kantor kecil. Tidak boleh. Siapa kita buat di grup, tolong datang ke kantor kecil ambil zakat, tidak. Tapi amillah yang bekerja mengantarkan ke rumah. Kalau itu kan tidak ada kecemburuan sosial, karena semuanya ada dapat. Jadi kalau tadi kejadiannya seperti tadi, itu masih boleh untuk kita suruh ambil ke rumah kita supaya tidak terjadi kecemburuan sosial.
Kalau kita yang diwakilahkan, lalu kita hantarkan ke fakir atau miskin atau orang yang 8 kelompok tadi, perlukah kita sebutkan bahawa ini zakat dari fulan? Itu tidak wajib, Pak. Tidak wajib. Kita cukup hanya dengan memberi, ini ada pemberian dari fulan. Itu baik sedekah, baik zakat, tidak berefek apapun bagi dia. Kecuali ada efek. Misal efek, kalau zakat dia tidak boleh beli ini, tidak boleh beli itu, tidak boleh beli ini. Kalau sedekah boleh beli ini, boleh itu baru kita perlu sebutkan. Tapi apapun yang datang ke si fakir, bagi dia tidak ada efek apapun, tidak ada pantang larang apapun bagi dia. Maka kita tidak wajib menyebutkan bahawa itu zakat, baik yang langsung ataupun yang diwakilahkan. Cuma kalau kita sebutkan, ya tidak apa-apa juga. Misal kita sebutkan ini zakat dari fulan. Cuma begitu kita sebut ini zakat dari fulan, si miskin itu begitu ketemu kita di pasar impres, dicium lagi kaki kita di tengah-tengah pasar. Itu tadi yang disuruh hindari. Disuruh hindari, jangan sampai kita tersanjung-sanjung di tengah masyarakat. Karena penyakitnya Pak An. Penyakit orang galak disanjung. Kalau sudah beri, kalau tidak disanjung marah dia, nak mau kasih lagi. Misal dia kasih, misal apa, kasih ke masjid, kasih ke menasah, kalau tidak dipuji tu nak kasih lagi. Itulah penyakit yang menghilangkan pahala. Jadi kita menghindari itu. Jadi kalau kita perlu pesankan sama orang wakilahkan, tak usah kasih tahu dari siapa. Kalaupun bilang zakat, jangan kasih tahu dari siapa. Itu sudah aman, posisinya sudah aman, ya. Dan itu lebih baik malah. Pandangan para ulama membatasi zakat pertanian pada biji-bijian dan buah-buahan. Dan biji-bijian itu ada syarat, dan itu disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Syaratnya yaitu makanan pokok, bentuknya makanan pokok, kemudian tahan lama, lalu ditanami oleh anak Adam dengan sengaja. Jadi yang tumbuh sendiri di hutan tidak ada zakatnya. Maka karena 3 faktor inilah, maka biji-bijian yang kena zakat hanya yang makanan pokok, tahan lama, kemudian yang ditanami sengaja oleh manusia. Sedang maka muncullah di situ padi, yang pokoknya jadi bisa makanan pokok di setiap daerah beda-beda, jagung, sagu, pokoknya yang biji-bijian, Pak. Dan sedangkan pada buah-buahan, yang seperti Bapak bilang, yang pada buah-buahan itu memang yang digariskan, terutama dalam mazhab Syafi'i, yang wajib zakat hanya pada kurma dan kismis, mengingat 3 faktor tadi, ya. Dia bisa jadi makanan pokok, karena makanan orang Arab itu kan kurma, kismis, anggur yang dikeringkan, ya. Kemudian tahan lama, ditanam dengan sengaja. Nah, selain kurma, kismis, apakah kena zakat? Dia maksudnya begini, tidak kena zakat pada buahnya, tidak kena zakat pada buahnya. Kalau tadi langsung kena zakat pada buahnya. Kalau padi, keluarkan padi. Kurma, keluarkan kurma. Kismis, anggur kering, keluarkan anggur keringnya. Sedangkan selain daripada itu, seperti durian, semangka, beratus ton kadang-kadang orang panen, ada zakatnya tidak? Tidak ada pada buahnya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan itu. Tetapi kena zakat perniagaan, kena zakat perdagangan. Zakat perdagangan kiasannya pada emas. Kalau hasilnya sudah mencapai melebihi nisab 85 gram emas, tunggu setahun, maka keluarkan 2,5%. Jadi bukan tidak ada zakat total, tapi beralih ke sisi zakat yang lain. Kalau diperdagangkan, kalau tidak diperdagangkan, Pak, misal makan durian tiap hari setahun, Pak, tiap-tiap hari, siang durian, malam durian, pagi durian, itu lebu Bandung dengan duriannya, tidak dia jual-jual, dia udah tidak ada kena zakatnya, tidak ada kena tu zakatnya. Begitu maksudnya, Pak, ya? Okey. Tambahan kita Ustaz, menyangkut ada pendapat yang menyatakan setiap dalam harta kita yang sekian-sekian itu sudah dikenakan zakat. Itu bagaimana perhitungannya? Itu zakat selain yang disebutkan oleh Nabi, itu perkembangannya masuk zakat profesi, ya, hasil yang kita dapatkan dari kerja, kan? Itu dalam hitungan harta kita ada zakat apabila mencapai nisab. Kalau tidak sampai nisab, tidak kena zakatnya. Nisabnya berapa? Rata-rata kalau zakat profesi 85 gram. Itu baru sampai nisab. Dari dalam zakat kita itu ada hak orang lain. Tapi kalau mencapai nisab, Allah tidak menzalimi kita kalau tidak sampai nisab. Ya.
Jadi kalau kesimpulan akhir Pak, hanya orang kaya yang disuruh bayar zakat. Kalau tidak sampai nisab berarti tidak kaya-kaya. Ya udah hidup aja secara normal, tidak bayar-bayar zakat. Begitu. Apa hukumnya umrah cicilan? Kita lihat Pak, sekarang para pemilik travel itu mulai menyiarkan, mengiklankan umrah dengan cara bayar DP. Jadi bayar DP 5 juta, langsung berangkat, nanti pulang bayar sedikit-sedikit dengan cara kredit. Dan ini travel di sini sudah mulai menjamur, yang memberikan tawaran-tawaran umrah dengan cara cicilan. Kalau ditanya apa hukumnya, dalam fatwa para ulama, kalau seandainya travel tersebut memberikan kesempatan untuk umrah dengan cara membayar kredit cicilan, dimulai dengan DP lalu bayar sedikit-sedikit setelah pulang umrah, kalau kita hanya membayar dan berurusan dengan si travel, maka itu sah dan dibolehkan. Jadi kita bertransaksi dengan akad jual beli, tapi dengan at-taqsid, dengan cara kredit. Jadi itu dalam hukum fikih al-bay'u bit-taqsid, jual beli dengan cara kredit. Itu sah kalau kita berhubungan hanya dengan si travel. Jadi pulang-pulang kita bayarnya ke travel, mereka yang langsung menerimanya. Itu sah, walaupun sedikit diambil keuntungan. Itu akadnya yang terjadi, akad jual beli, tetapi bitaqsid, dengan cicilan. Apa yang mereka jual? Barang. Apa barangnya? Berbentuk jasa. Mereka yang sediakan tiket, mereka yang nanti permudah semua urusan. Jadi kita itu dijual jasanya. Jasa mereka untuk menerbangkan kita, sudah ada hotel segala macam. Kita pembelinya cuma dengan cara cicilan. Maka jual beli cicilan kredit itu dalam timbangan jumhur ulama, dan sedikit sekali yang membantahnya Pak, itu boleh. Termasuklah kalau kita jual beli kredit hari-hari Pak. Bapak beli motor 13 juta, lalu bapak jual kembali dengan kredit, sekitar 2 bulan 3 bulan baru diselesaikan, atau bisa 5 bulan 6 bulan. Tetapi ada barang dan harganya ditentukan di awal, bahwa jumlah kreditnya sekian, dan temponya diatur, ambil 6 bulan sekian, ambil 7 bulan sekian. Itu jual beli kredit seperti ini sah, dibolehkan, dan itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, karena sama-sama mendapat rugi, sama-sama dapat untung. Apa ruginya, apa untungnya si penjual dengan cara kredit? Dia bisa dapat keuntungan lebih banyak. Ruginya apa? Dia harus menunggu 15 bulan, 3 tahun, 4 tahun baru bisa penuh uangnya, keuntungannya. Terus apa keuntungan pembeli? Dia bisa dapat barang duluan tanpa harus membayar penuh. Apa ruginya? Dia membayar lebih banyak daripada harga cash. Jadi kalau kita baca fikih muamalah, jual beli kredit halal, tidak mengapa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh hanjut, yang 2 buah akad, itu bukan 2 akad Bapak, itu 2 penawaran. Yang ditawarkan kan 2, mau cash apa mau kredit. Ada orang yang mengatakan, saya ambil dua-duanya terus, cash dengan kredit. Punah-punah orang yang acok cash dengan kredit sekaligus, ujungnya pasti satu. Itu bukan 2 akad. 2 akad itu langsung bermain di atas satu garis, seperti leasing. Yang jual beli dengan cara leasing itu 2 akad. Pertama akad jual beli, kemudian jadi sewa menyewa. Kalau sudah bayar DP, barang itu sudah sah milik kita. Selanjutnya terjadi hutang piutang. Kalau leasing mana ada, bayar DP tapi barang belum sah jadi milik kita sampai kita lunasi. Oh tidak begitu dalam jual beli. Jadi dia rubah, pertama jual beli tapi di bawahnya langsung ada sewa menyewa. Itu sewa menyewa kalau sudah begitu. Itu yang leasingnya yang haram Pak. Jual beli kredit tak mengapa, dibolehkan. Makanya travel yang begitu langsung bayar ke dia, itu dibolehkan. Sudah. Yang kedua,
kalau dia menawarkan kredit umrah kredit, tetapi ketika kita bayar, kita berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi bukan lagi dengan travel, ke pihak kelih yang main. Apakah bank ataukah Adira, Aisyah, Anissa, macam-macam namanya itu Pak. Ambil barang di sini, bayarnya ke sini. Ini apa yang terjadi nih? Kenapa ke sini bayarnya? Pulang-pulang kita disuruh store ke bank. Bukan atas nama travel pun, langsung ke bank. Yang terjadi sudah bisa ditebak Pak. Bank itu melunasi lebih dahulu. Bank itu melunasi lebih dahulu ke travel ini. Berapa kita berangkat? 20 juta. Langsung bank lunasi ke sini. Lalu kita dijadikan terikat dengan bank, jadi nasabah bank secara otomatis. Waktu bayar ke sini, kita tidak bayar lagi sejumlah harga travel, tapi sudah naik. Waktu naik, kita berhubungan dengan bank bukan sebagai penjual dan pembeli. Jadi dia itu seakan-akan mengatakan, punya bapak kami bayar dulu ya, nanti bapak bayar dia ke kami. Itu namanya akad pinjam meminjam. Dengan travel jual beli. Kalau dengan pihak ketiga yang sudah melunasi duluan, berarti tak ada jual beli. Jadinya apa? Akad hutang piutang atau pinjam meminjam, akad qarat atau qirat. Tetapi masalahnya disuruh bayar lebih dibandingkan dengan harga aslinya. Disitulah jatuh ke riba. Maka lihat travel Pak. Kalau travelnya langsung main ke dia, kita tidak ada urusan dengan pihak ketiga, langsung itu insya Allah aman. Tapi kalau sudah main, kita ditawarkan bahkan oleh bank, oleh koperasi. Nanti koperasi buka umrah untuk guru-guru misal. Guru-guru daftarnya melalui koperasi. Dan padahal yang punya travel sebelah sini. Nanti koperasi bayar duluan ke sini. Kita nanti bayarnya ke koperasi dengan dana yang berbeda dengan harga asli. Nyan baru haram. Jadi kalau bapak mau berangkat dengan travel umrah yang model begitu, itu lihat-lihat bagaimana jalan proses transaksinya. Cuma satu nasihat saya Bapak Ibu, umrah itu ibadah yang juga disuruh kepada yang mampu, kepada yang mampu. Karena umrah itu butuh perjuangan. Dia perlu tenaga, harta, aman di jalan. Itu baru mampu disuruh umrah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, umrah pertama wajib. Karena Syafi'i memakai sandaran hukum dilalatul iqtiran. Kalau Allah menyebutkan dua benda bersamaan, maka hukumnya sama. Karena Allah menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Disebut haji dan umrah sekaligus. Makanya dalam mazhab Syafi'i, haji, umrah yang pertama itu sama-sama wajib. Tapi syaratnya bagi yang mampu. Kan Allah sebut liman istata'a ilaihi sabila. Jadi jangan paksa umrah kalau tak mampu. Jangan hidup setelah pulang umrah berhutang. Kecuali kita yakin uang kita ada, cuma keluarnya nanti. Itu boleh. Artinya kita yakin ini sudah ada uang. Cuma belum bisa dikeluarkan, nanti bulan-bulan sekian baru keluar. Itu tak mengapa. Tapi menyiksa diri setelah umrah itu jangan. Untuk apa ibadah kemudian membuat hati merasa tak nyaman? Bersabarlah, bersabarlah. Apabila kita ada seseorang yang punya anak atau seorang duda punya anak, laki-laki lah kita bilang, lalu menikahi seorang janda yang juga punya anak bawaan dari suaminya yang lama. Itu seorang perempuan, anak perempuan. Pertanyaannya, antara anak dengan anak ini, apakah boleh menikah? Boleh. Karena kedua mereka tidak ada hubungan apapun. Lalu bagaimana dengan ayah ibunya yang sudah menikah? Ayah ibunya yang menikah, maka yang menjadi mahram akibat pernikahan ini adalah anak dari masing-masing pasangan kita itu kepada kita, bukan kepada saudara tirinya. Jadi si ayah ni
menikahi janda. Yang menjadi mahram berikutnya adalah anak si janda untuk si ayah. Itu pun dengan syarat kalau ayahnya sudah berhubungan suami isteri dengan janda ini. Kalau tidak sempat berhubungan suami isteri, akad nikah jam 10 pagi, kemudian ternyata ba'da zuhur cerai, tidak sempat terjadi hubungan suami isteri, maka si laki ini masih boleh menikahi anak mantan anak tirinya. Jadi mungkin jam 10 pagi nikah, begitu diantar darah baru, darah awai, karena udah janda, darah awai Pak. Begitu diantar, dilihatnya anak tirinya rupanya lebih cantik daripada mamaknya, segera diceraikan mamaknya untuk dinikahi anak tirinya. Kan kurang ajar kan agamanya kan Pak. Jadi bolehkah dia menikahi anak tirinya ini? Boleh. Syaratnya ini belum terjadi hubungan suami isteri. Siapa yang kasih tahu itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Anak-anak tirimu, kata Allah, itu haram bagimu apabila engkau sudah berhubungan dengan ibunya yang engkau nikahi. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau engkau belum sempat berhubungan dengan ibunya, fala junaha alaikum, tidak berdosa engkau menikahi anak dari mantan istrimu yang belum sempat terjadi hubungan suami istri. Jadi yang mahramnya ke sini, mahramnya ke sini. Sedangkan ini sesama anak-anak tiri ini itu tak ada mahram. Bukan mahram, bukan begitu nikah mamak dengan bapaknya ini langsung jadi mahram, dah. Jadi mahramnya itu ke ayah, atau si anak ayah ini mahramnya ke ibu baru. Yang berdua ini bukan mahram. Bolehkah mereka menikah? Boleh. Jadi mamaknya menikah dengan bapaknya, anaknya menikah dengan anaknya, boleh. Cuma ana mengat kan. Ana mengat dah dengar Pak, tak enak kita. Dibilang orang kampung, mak dengan ayah yang berkahwin, anak dengan anak yang berkahwin, shit. Jadi kan bingung juga mau manggil ni, manggil ke mana, manggil yang ke sana, ke mana, manggil ke sini. Jadi ini perkara ini boleh, cuma secara sosial kurang etis melakukan itu. Makanya ketika sudah menikah dengan janda, itu anak dia dengan anak kita itu tidak boleh menampakkan aurat. Jadi tidak boleh seorang ayah mengatakan, nak itu saudara tirimu, itu tidak apa-apa, salah, karena dia bukan mahram. Sama seperti sepupu bukan mahram. Banyak orang hari ini terjebak mengira sepupu mahram. Sepupu itu bukan mahram, walaupun dia berada di deretan boleh menjadi wali. Sepupu itu boleh jadi wali terakhir kalau tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Sepupu boleh jadi wali, tetapi bukan bermakna deretan dia menjadi wali menyebabkan mahram. Tidak. Boleh tidak menikah dengan sepupu? Boleh. Ada yang mengatakan yang tidak boleh menikah dengan sepupu dari ayah. Siapa bilang? Boleh Pak, dari sepupu belah ayah pijut. Cuma bedanya sebelah ayah dia bisa jadi wali pengganti. Itu pun wali pengganti. Kalau semua tsunami semuanya yang tinggal sepupu, dia wali pengganti terakhir. Tapi itu tidak mengharamkan. Jadi tetap boleh menikah dengan sepupu, baik dari ayah maupun dari ibu. Oleh karena itu kalau datang sepupu ke rumah, tak boleh buka jilbab, tak boleh nampak leher, tak boleh nampak betis. Ini kebodohan hari ini. Begitu datang sepupu, hanapu adik sepupu longnya, abang sepupu long, hana aku pakai baju-baju ketat, lampak aurat, dikira abang sepupu, adik sepupu, bukan mahram. Haram. Tidak dibolehkan. Jadi boleh menikah tiri dengan tiri. Baik Bu, tentang salah satu hutang, yaitu ketika seseorang meninggalkan salatnya. Masalah meninggalkan salat ini pertama amalan badan, bukan amalan harta. Selama masih hidup, ini cerita masih hidup. Selama masih hidup, ketika seseorang meninggalkan salat, ada dua kategori meninggalkan salat. Yang pertama, dilakukan dengan tidak sengaja. Contoh, terbangun salat subuh jam 8 karena terlalu lelah.
lewat waktu subuh. Nah, ini yang model begini segera diqadha ketika bangun. Kapan pun bangun. Kalau bangunnya di waktu duhur, salat subuh dulu dengan niat qadhaan. Oh, terbangun di waktu asar, berarti 2 salat tertinggal, subuh sama duhur. Tetap qadha di waktu asar. Lakukan dulu subuh. Lakukannya nak mesti harus lakukan itu dulu. Habis salat asar segera ambil subuh, segera ambil duhur. Itu tidak berdosa, tapi wajib qadha karena tidak sengaja tertidur, Pak. Tertidur, ya mungkin sebelum subuh tertidur, terbangun asar. Nah, itu kategori meninggalkan salat tidak sengaja. Wajib qadha tapi tidak berdosa. Nabi pernah tertinggal salat subuh, pulang dari medan perang, tertidur di tengah padang pasir bersama pasukan, sampai diwasiatkan ke Bilal, tolong bangunkan kami. Siapa yang sanggup bangunkan kami? Bilal tunjuk tangan, saya. Ternyata Bilal pun tertidur. Akhirnya semua tinggal salat subuh, diqadha oleh Nabi, dibangunkan oleh matahari, diqadha oleh Nabi. Nah, kategori kedua, meninggalkan salat dengan sengaja. SMA nak salat, SMP nak salat, padahal sudah balik. Karena kita kewajiban salat waktu balik, tapi karena pendidikan, keadaan lingkungan, orang tua pun mungkin tak salat, sehingga kita bermudah-mudah tak salat. Dan ketika umur-umur 40 kita sadar, ikut pengajian, alhamdulillah sudah mulai masuk ke dalam pintu-pintu taubat. Nah, pertanyaannya, apakah wajib qadha atau tidak? Ada dua pandangan. Pandangan pertama dari jumhur ulama, 4 mazhab mengatakan wajib qadha. Yang disengaja, tak disengaja, wajib qadha. Dengan alasan pertama, ayat Allah, innas salata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah dicatat oleh Allah, telah ditetapkan di atas waktunya masing-masing. Jadi semua itu harus ada. Kalau Allah tanya di yaumul hisab, semua itu harus ada. Nah, kemudian 4 mazhab ini mengatakan kalau yang tidak sengaja saja wajib qadha, yang tidak disengaja saja wajib qadha, apalagi yang disengaja. Maka 4 mazhab mengatakan wajib qadha salat, wajib ambil. Cara ambilnya bagaimana? Boleh diambil setiap waktu salat. Jadi kita misal yakin, jadi yakinkan dulu berapa lama kita nak salat. Yang kita dulu nak salat 3 tahun misal, yakinnya selama 3 tahun ambil, habis salat subuh ambil sekali salat subuh dengan niat qadhaan, habis salat duhur ambil sekali lagi qadhaan, terus selama 3 tahun. Atau cara kedua, dikumpulkan semua, habis salat isya langsung sikat sekali untuk 1 hari, salat subuh, lepas itu bangun lagi salat duhur, lepas itu bangun lagi salat asar, maghrib, isya. Dan itu pernah dilakukan Nabi di waktu perang Khandaq. Nabi tertinggal salat duhur, asar, maghrib, lalu diqadha setelah salat isya. Jadi boleh sekaligus. Cuma kekurangannya kalau sudah kumpul begini biasanya tidak khusyuk. Kita tarawih aja antaranya ngahan tarawih, tidak khusyuk kalau dikumpulkan. Jadi itu caranya, tetap wajib. Nah, pandangan kedua menyatakan cukup taubat, tidak perlu qadha. Ini pandangannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Kelompok ini mengatakan tidak perlu qadha, cukup taubat dengan dalil hadis Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dan diterima taubatnya maka seperti tidak ada dosa. Jadi maksudnya cukup taubat, tidak perlu qadha yang lalu. Ini pandangan Ibnu Taimiyah ini, diambil dari pandangan Daud Al-Zahiri, Ibnu Jauzi dan seterusnya. Jadi tidak perlu qadha, cukup taubat saja ke depannya. Cuma masalahnya, dari mana kita tahu telah diterima taubat kita? Makanya kalau saya ditanya orang mana lebih utama, saya kabarkan lebih utama qadha, Pak. Lebih utama qadha. Jangan tinggalkan. Jadi tidak usah ambil pandangan kedua ini, karena ini nanti berbahaya kalau seandainya di yaumul hisab kita ditanya Allah. Masalah orang taubat terhilang dosa-dosanya betul, tapi kalau diterima
taubatnya. Masalahnya kita tidak tahu diterima taubat atau tidak, dan kita tidak tahu apakah kita istiqamah taubat sampai mati atau tidak. Bisa-bisa sebelum mati kita kembali melakukan maksiat. Maka wajib qada. Jadi seyakinnya Pak, seyakinnya, jangan berlebihan, seyakinnya. Jadi terus berjuang, ambil sedikit-sedikit. Kalau meninggal belum selesai, insya-Allah Allah maafkan dengan hasil perjuangan taubat kita. Yang jangan diremehkan. Seorang istri meminjam uang dari suaminya. Suami pinjam uang istri atau istri pinjam uang suami? Suami pinjam uang istri. Seorang suami pinjam uang istri. Lalu kemudian mungkin karena tidak mampu dibayar sekaligus atau tertunda, apakah istri memperlakukan suaminya sama seperti dia memperlakukan orang yang pinjam dari sahabat-sahabatnya? Kalau seorang istri dipinjam uang oleh suami, maka tetap wajib bayar. Itu dulu yang wajib dipegang betul. Wahai para suami yang meminjam uang istri, yang meminjam mahar istri, wajib bayar. Jadi jangan dikira bahwa mentang-mentang istri sendiri tidak bayar, wajib bayar. Lalu kemudian kalau terjadi keterlambatan, istri melihat suaminya memang tak mampu membayar sekaligus, maka ketika istri memberi keringanan pada suaminya, maka dia dapat pahala sama seperti dia memberi keringanan kepada yang lain. Karena pada dasarnya hutang tetaplah hutang. Kalau kita pinjam mahar istri dan istri tidak meridainya, istri tak meridainya, arti tak rida begini, ini hutang ya, bukan pemberian, maka selama-lama dianggap hutang. Selama-lama wajib bayar mahar istri. Pinjam uang istri sama. Cuma kalau istri melihat suaminya berhutang, lalu memang untuk menghidupkan mereka kembali, tapi kata suami, long bayar, cuma long perlepeng nyokan keberhan ali, saya pinjam dulu, nanti saya bayar. Ternyata dia pinjam untuk menghidupkan mereka kembali. Di saat itu pilihan yang lebih baik adalah menolong, bukan meminjamkan. Dan istri mendapat pahala telah meringankan kewajiban suaminya. Ini insya-Allah istri-istri begini Pak, meninggal suami teringat begitu baiknya waktu cerita sama nak baik kali mama Amunah, waktu bapak nak ada uang selalu dia yang beri. Ini yang model-model begini Pak, berarti dalam hati suami meridai istrinya. Apa kata Rasulullah? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Semua istri yang meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, ridha atas kebaikannya, maka wajib orang itu masuk surga. Makanya istri butuh ridha suami. Cara meridhakannya salah satunya banyak-banyak berbuat baik. Ya, kalau sudah mengutangkan uang itu sudah melebihi daripada berbuat baik. Karena sebenarnya suami yang harus menafkahi, bukan istri yang memberikan rezeki kepada suami. Cuma kalau dipinjam, suami tetap wajib bayar. Kalau tak mampu bayar, maka sebaiknya istri juga memaafkan kalau suami itu menggunakan untuk kebutuhan yang baik. Tapi kalau suaminya pemain judi online Pak, jangan kasih pinjam ibu-ibu. Kalau suaminya pemain judi online, jangan kasih pinjam. Mahar jangan kasih. Suami mabuk, suami main judi, suami main perempuan, jangan kasih pinjam apapun. Simpan baik-baik, sembunyikan, jangan sampai dicuri oleh suami itu. Dan kalau sudah tidak tahan lagi, langsung ke mahkamah syariah, ajukan fasakh. Tidak usah hidup dengan orang yang ahli maksiat. Itu kalau seandainya keadaannya begitu.